Halo rekan hukum, selamat datang di Hukum 10 Menit, tempat belajar hukum yang mudah, jelas, dan aplikatif yang disajikan hanya dalam waktu 10 menit saja. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kontrak bisnis yang Mimin Hukum bagi dalam 2 bagian. Yuk, let's go! Dalam hukum perdata, kontrak dikenal dengan nama perjanjian yang banyak diatur di BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Letaknya ada di buku ketiga, bab 2, dan definisinya bisa kita temukan di pasal 1313 BW. Di pasal 1313 BW ini, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi ini ada 3 hal yang perlu kita highlight terhadap perbuatan, yaitu adanya unsur satu orang atau lebih. Artinya di sini dalam sebuah kontrak, satu pihak bisa terdiri dari lebih dari satu orang. Misalnya ada beberapa orang itu bisa bertindak secara bersama-sama selama orang-orang itu punya kepentingan yang sama ya, dan berada di pihak yang sama. Contohnya nih, rekan hukum punya rumah yang dimiliki bersama-sama dengan saudara rekan hukum. Jadi, rekan hukum dan saudaranya bisa bertindak secara bersama-sama untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap rumah itu. Misalnya sebagai pemberi sewa deh, kalau rumah itu disewakan kepada pihak lain. Tentang orang nih, di dunia hukum dikenal namanya fiksi hukum yang menyatakan bahwa suatu badan hukum juga dipersamakan dengan orang. Mimin Hukum di sini menyebut dengan istilah badan hukum ya, bukan badan usaha. Jadi kata orang di ketentuan pasal 1313 BW ini tidak hanya mengacu kepada orang sebagai manusia, tetapi juga terhadap badan hukum. Detail tentang orang dan badan hukum ini nanti akan Mimin Hukum uraikan di video yang lain aja ya, karena panjang banget ini pembahasannya. Kita lanjut aja untuk membahas tentang definisi perjanjian ini. Ada unsur yang kedua, yaitu adanya unsur mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Mestinya nggak terlalu membingungkan lah ya. Intinya, di sini pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak itu saling mengikatkan diri. Di sini Mimin Hukum bilang saling mengikatkan diri ya. Karena dalam suatu kontrak itu pasti kan ada kewajiban, di sisi lain ada juga hak. Maka, jika satu pihak itu terikat untuk melakukan suatu kewajiban, maka kewajiban yang dilakukan oleh satu pihak itu menjadi hak bagi pihak yang lain. Jadi, sebenarnya kewajiban dan hak itu saling terkait. Jika di satu sisi merupakan kewajiban, di sisi yang lain pasti merupakan suatu hak. Sekarang, coba kita bahas sedikit lebih dalam mengenai pembuatan kontrak yang tentu saja harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Untuk membuat kontrak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Syarat-syarat itu diatur di pasal 1320 BW yang mengatur adanya 4 syarat suatu kontrak agar dapat menjadi sah. Supaya kontrak itu bisa menjadi sah, itu harus memenuhi syarat-syarat sepakat. Kemudian masing-masing pihak juga harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu di dalam kontrak itu harus ada suatu sebab tertentu yang diperjanjikan. Jadi nggak boleh ya ada suatu kontrak itu kosongan atau nggak ada isinya. Karena kontrak seperti itu adalah kontrak yang nggak sah. Dan yang terakhir, suatu kontrak itu harus memenuhi syarat suatu sebab yang diperbolehkan. Sedikit Mimin Hukum tambahkan, suatu sebab yang diperbolehkan ini diatur di pasal 1337 BW, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Nah loh, jadi di sini nggak ada syarat yang harus tertulis kan? Jadi perjanjian itu sebenarnya bisa aja dibuat secara lisan. Tapi kalau nggak tertulis, gimana coba caranya kita bisa membuktikan kalau ada janji? Kecuali kita bisa kembali ke masa lalu untuk dengerin janji-janji yang sudah disepakati. Nah, setelah keempat syarat itu terpenuhi, maka kontrak atau perjanjian yang rekan hukum buat baru dinyatakan sah. Dan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pada kesempatan ini, Mimin Hukum ingin banget membetulkan sedikit misinterpretasi pemahaman pada pasal 1338 BW yang sering banget dilakukan oleh beberapa teman-teman Mimin Hukum yang sudah belajar hukum di perkuliahan. Oke, pasal 1338 ini sering dikenal dengan asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda. Agar lebih jelas, pasal 1338 BW ini mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Panjang banget ya pasal ini ya. Nah,
Setelah kita baca ketentuan pasal 1338 ini, kita jangan sampai salah kaprah. Karena pasal ini memang menjelaskan tentang kebebasan berkontrak sih, sehingga perjanjian yang dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perjanjian yang dibuat itu harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga kita nggak bisa secara sembrono membuat perjanjian yang mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Memang kalau bagi rekan hukum yang belajar hukum nih ya, buku 3 itu karakternya memang terbuka, alias ada beberapa ketentuan-ketentuan yang boleh disimpangi. Tapi bukan berarti semua ketentuan di buku 3 BW itu boleh disimpangi ya. Misalnya nih, rekan hukum mau membuat suatu kontrak yang pembatalannya bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Masa kita mau mengesampingkan pasal 1338 paragraf kedua ini? Itu nggak boleh ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan teknis tentang pembuatan suatu kontrak supaya kita bisa buat kontrak yang baik. Konsep ini Mimin Hukum dapatkan dari pengalaman Mimin Hukum selama Mimin Hukum menjadi seorang kontrak drafter. Yang pertama adalah kontrak itu harus terstruktur dan sistematis. Kebayang kan gimana repotnya baca kontrak kalau klausul-klausulnya loncat-loncat dan nggak terstruktur dengan rapi. Kemudian suatu kontrak itu sebaiknya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa yang alay ya. Isinya juga harus padat dan jelas, nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang bertele-tele, nanti malah salah persepsi jadinya. Kemudian di dalamnya harus ada kewajiban dan harus ada hak yang sifatnya berimbang. Jangan sampai berat sebelah dong, kasihan nanti yang punya banyak kewajiban, tapi haknya yang dia dapatkan nggak seimbang dengan kewajiban yang dia lakukan. Lalu perjanjian itu harus dapat dieksekusi atau dapat dilaksanakan. Dieksekusi ini bukan berarti seperti hukuman mati atau hukuman penjara ya. Maksudnya adalah kontrak itu harus bisa dilaksanakan dan perjanjian yang dibuat itu harus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi rekan hukum yang pernah belajar di kenotariatan, mungkin bisa berbaik hati untuk memberikan pencerahan lebih untuk pembuatan suatu kontrak yang baik ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan di kolom komentar nih. Nah, teknis ini kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah terstruktur dan sistematis. Terstruktur dan sistematis ini kalau kita bedah, struktur itu sebaiknya terdiri dari komparisi yang berisi tentang identitas seluruh pihak. Kemudian, di bagian berikutnya ada namanya konsideran. Konsideran ini merupakan dasar pemikiran atau kesepakatan para pihak. Kenapa kok mereka membuat suatu kontrak? Ada semua alasan-alasannya di sana. Lalu bagian yang terpenting dari materi kontrak itu sendiri ada di bagian badan atau isi kontrak. Ya iyalah, masa nggak ada badan atau isinya? Terus apa yang dibahas di dalam kontrak kalau nggak ada? Kemudian ada suatu pernyataan sepakat yang tandanya ditandai oleh penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Dan yang terakhir, ada keterangan mengenai tempat dan waktu dibuatnya kontrak. Khusus di bagian ini bisa diletakkan di bagian paling awal, yang biasanya kalau kontrak disajikan dalam akta notariat, tertulis di bagian awal pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, itu diletakkan di paling atas. Atau bisa juga diletakkan di bagian paling akhir. Misalnya, Jakarta 20 April 2020. Nggak masalah mau diletakkan di mana aja. Yang penting informasi ini harus ada. Sebelum kita lanjut pembahasan detailnya, Mimin Hukum mohon kesediaan rekan hukum untuk klik tombol like jika rekan hukum suka dengan video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya rekan hukum tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga channel ini dapat berkembang dan berfaedah bagi banyak orang ya. Selanjutnya kita bahas mengenai komparisi nih yang berisi tentang identitas seluruh pihak. Seperti yang telah Mimin Hukum sampaikan tadi, pihak di sini bisa berupa orang dalam wujud manusia atau dalam wujud badan hukum karena adanya fiksi hukum tentang badan hukum tadi. Badan hukum itu adalah suatu badan yang memiliki pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, kita lanjut bahas tentang komparisi ini ya. Detil identitas pihak itu tentu saja ada nama. Masa nggak ada nama? Ya harus ada lah. Yang kalau berupa orang atau manusia berarti ya nama orang atau manusia itu sendiri. Kalau badan hukum berarti ya nama badan hukumnya. Kemudian di bagian komparisi ini harus menerangkan tentang suatu kecakapan. Karena ini sangat penting untuk mengetahui apakah pihak yang menandatangani kontrak ini punya kapabilitas untuk melakukan perbuatan hukum atau enggak. Kalau ini berupa orang, manusia maksudnya ya, berarti dilihat dari umur. Untuk badan hukum, kecakapan itu dinilai terhitung sejak terbitnya surat keputusan menteri tentang pengesahannya sebagai badan hukum.
Selama SK itu belum ada, maka pemilik atau RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham lah yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan berkewenangan untuk menandatangani kontrak. Oke rekan hukum, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kontrak bisnis. Untuk penjelasan selanjutnya akan Mimin Hukum ulas di bagian kedua ya. Sebelum dan sesudahnya, Mimin Hukum mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi rekan hukum. Jika rekan hukum ada pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan hukum, silakan sampaikan di kolom komentar, atau jika ingin privacy, rekan hukum bisa email ke alamat email yang Mimin Hukum tuliskan di keterangan video ini. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Tetap stay tune di Hukum 10 Menit dan ingat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati. Bye!